Sebenarnya saya sudah lama ingin membahas topik ini, dan ketika saya membaca komentar dari teman-teman yang ada mengatakan bahwa Malaysia itu adalah negara yang bingung. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan tentu saja tentang netizen Malaysia. Semoga informasi tersebut berguna untuk netizen Indonesia. Latar belakang dari video ini adalah sebuah mercusuar yang ada di Pulau Belitung. Pulau yang menjadi ide cerita dalam film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi sendiri adalah sebuah film yang berunsur pendidikan, menunjukkan bahwa kekurangan itu bisa menjadi sebuah kekuatan. Film yang menggugah kesadaran bahwa pendidikan bisa mengubah kehidupan kita. Kebetulan juga saya pernah berkunjung ke Pulau Bangka dan Belitung ini pada tahun 2015 kalau nggak salah. Ketika itu saya menemani beberapa teman-teman saya yang mengikuti lomba triathlon di Sungai Liat. Kalau nggak salah ya namanya. Seperti biasa saya hanya sebagai tim pendukung kepada teman-teman yang berpartisipasi dalam acara triathlon di Sungai Liat tersebut. Saya sih kebagian untuk jalan-jalan dan foto-foto saja. Saya juga ingin menampilkan foto Masjid Agung di Demak, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan beberapa permintaan dari netizen Indonesia. Masjid Agung Demak ini adalah salah satu komplek masjid tertua yang ada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Diyakini bahwa masjid ini didirikan oleh Wali Songo beserta Raden Patah. Seperti kita tahu bahwa Wali Songo itu adalah mereka yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, dan Raden Patah sendiri itu adalah raja pertama Kesultanan Demak pada abad 15. Di dalam Masjid Agung Demak ini juga terdapat makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk makam Raden Patah. Masjid Demak ini adalah pusat keraton Demak Bintoro yang ditandai dengan adanya singgasana Majapahit dan kayu jati Sokoguru, pendopo kerajaan Majapahit yang digunakan di masjid ini. Arsitektur dari masjid ini juga merupakan alkulturasi, gabungan dari budaya lokal, Hindu-Buddha, dan Islam dari Arab. Disebabkan masjid ini berdiri ketika Islam mulai berkembang di Jawa seiring dengan keruntuhan kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Nusantara. Hal yang menarik lagi adalah di sisi timur dari alun-alun kota Demak ini terdapat sebuah kelenteng yang bernama Po An Bio. Kelenteng dan Masjid Agung Demak ini adalah sebuah saksi bisu sejarah keharmonisan hubungan antara orang Jawa dan orang Tionghoa yang ada di Demak. Dan kelenteng ini dibangun pada tahun 1690. Semoga ini semakin membuat kita sebagai rakyat Indonesia bangga dan bersyukur kepada Sang Pencipta bahwa kita telah dikaruniakan alam yang indah, latar belakang sejarah yang kaya dan beragam. Kepada netizen Malaysia, semoga ini sebagai pembuka mata dan hati Anda agar melihat Indonesia itu bukan hanya sebesar atau seperti sebesar Malaysia, bahwa Indonesia itu jauh lebih besar ketimbang Malaysia. Dan kepada netizen Malaysia, saya sarankan banyakin jalan-jalan ke Indonesia. Jadi jangan cuma jalan-jalannya ke Jakarta, Bandung, Medan, jangan. Indonesia bukan hanya itu saja, ya. Video kali ini saya akan membahas pernak-pernik atau informasi tentang negara Malaysia. Sebenarnya saya sudah lama ingin membahas topik ini, dan ketika saya membaca komentar dari teman-teman yang ada mengatakan bahwa Malaysia itu adalah negara yang bingung. Maksudnya bingung itu adalah kalau berdasarkan konstitusinya tertulis bahwa bahasa resmi yang digunakan itu adalah bahasa Melayu. Dan teman-teman bisa melihat sendiri bahwa pernyataan konstitusinya itu mengatakan, itu apa? Artikel 152 ya, yang mengatakan bahwa bahasa resmi yang digunakan di Malaysia itu adalah bahasa Melayu. Namun, undang-undangnya sendiri itu naskah aslinya ditulis dalam bahasa Inggris.
Mengapa ditulis dalam bahasa Inggris? Pertama, karena kita mengetahui bahwa naskah itu harus dimengerti oleh orang Inggris. Yang kedua, kemerdekaan itu diberikan oleh Inggris. Tentu Malaya harus sanggup memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Tuan Britishnya. Kalau lu mau merdeka, syarat-syaratnya ini. Termasuk naskah undang-undangnya dalam bahasa Inggris. Sebab kalau dalam bahasa Melayu Malaya, nanti orang Inggris nggak bisa mengetahui ini maksudnya apa, gitu kan? Ketiga, bahasa Melayu Malaya atau rakyat Melayu di Malaya saat itu tidak mempunyai kemampuan berbicara dan menulis naskah resmi dalam bahasa Melayu Malaya. Akui aja bahwa memang kenyataannya seperti itu. Kalau ada netizen Malaysia yang tidak setuju dengan 3 opini saya itu, silahkan aja dituliskan di kolom komentar. Tapi jangan tantrum, karena kalau tantrum itu, apa bedanya Anda dengan anak kecil balita? Ngomong-ngomong, balita itu adalah singkatan bawah 5 tahun. Kalau kita melihat di artikel 152 Konstitusi Negara Malaysia, itu dituliskan bahasa Melayu. Kemudian ketika terjadi kerusuhan rasial pada tanggal 13 Mei 1969, maka bahasa Melayu itu diubah namanya menjadi bahasa Malaysia. Bahkan setelah kerusuhan 13 Mei 1969 itu, diciptakanlah apa yang dikatakan rukun negara, yang dimana sebenarnya rukun negara itu menjiplak dari Pancasilanya Indonesia. Yang kedua tentang rukun negara. Tak dapat dinafikan kita tiru dari Indonesia Pancasila itu. Tetapi bezanya di sana dihayati, dijiwai, di sini dihafal saja. Jadi rukun negara setelah 50 tahun tak ada apa benda. Tak ada kesan. Maksudnya kita gagal membekalkan pendidikan rukun negara itu. Saya dan teman-teman netizen Indonesia pasti sampai saat ini heran, ini negara kok aneh ya. Setelah 12 tahun merdeka, setelah ada kerusuhan, barulah dipikirkan, oke, bahasanya kita ganti menjadi bahasa Malaysia. Oke, dasar negara kita itu adalah rukun negara itu. Mengapa setelah 12 tahun diberi kemerdekaan baru berpikir untuk, oh iya kita harus ganti jadi bahasa Malaysia, oh iya kita harus mempunyai rukun negara. Mungkin nggak bahwa itu tidak dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia pada tahun 1957 ketika bernegosiasi untuk mendapatkan kemerdekaan? Atau bisa jadi aja bahwa pemimpin-pemimpin Malaya yang bernegosiasi dengan tuannya, British itu, ketika itu berpikir bahwa, yang penting kita bisa diberi kemerdekaan dulu lah. Soal nanti bahasanya mau diubah, soal dasar negaranya itu urusan nanti. Atau kalau dalam bahasa Sunda, kumahangke wae. Perubahan nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi yang ada di Malaysia itu sendiri. Karena perubahan nama itu tidak dibarengi, tidak diikuti dengan amandemen dari undang-undang itu sendiri. Karena undang-undangnya masih tetap mengatakan bahwa bahasa resmi yang ada di Malaysia itu adalah bahasa Melayu. Prakteknya, pemerintahnya justru menuliskan itu sebagai bahasa Malaysia. Tentu saja, seperti biasa, akan ada pembenaran mengapa itu disebutkan bahasa Malaysia. Pembenarannya, atau kalau kita bahasa sekarang ngelesnya itu, yang dimaksud dengan bahasa Malaysia itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari bahasa yang digunakan di negara Malaysia. Jadi itu disingkat menjadi bahasa Malaysia. Boleh ketawa nggak? Boleh lah. Masa nggak boleh? Nah, saya tertarik dengan salah satu komentar netizen Indonesia yang menuliskan sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama. Sebenarnya Malaydes ini kayak orang bingung. Mau memalaysiakan bahasa Melayu atau mau menggunakan bahasa Melayu di Malaysia? Indonesia sudah sukses mengindonesiakan bahasa Melayu di dunia. Bahasa Melayu itu secara organik menyebar di Indonesia karena lingua franca, bukan karena kolonisasi atau penaklukan wilayah. Konsep seperti bahasa Jermanik yang asli digunakan oleh Inggris, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Prancis pun mempunyai akar bahasa asli dari Jermanik.
dan mereka berkembang secara mandiri. Jadi konsep di Amerika, Australia, New Zealand, Selandia Baru tetap menggunakan bahasa Inggris ya karena mereka kolonisasi dari Inggris. Jadi tetap menggunakan bahasa Inggris. Jadi intinya Malaides ini mau memajukan bahasa apa? Kalau terus menyerap bahasa asing, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, itu harus bisa dibedakan dulu. Kalau saya boleh menambahkan, atau negara ini ingin mengindonesiakan bahasa Melayu Malaysia. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena video-video saya sebelum-sebelumnya sudah menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa ada banyak kosakata pinjaman bahasa Indonesia dan unsur-unsur yang ada di Indonesia tertera, tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Terserah mau dikatakan bahwa 95% tidak digunakan, tidak laku, tapi nyatanya kosakata-kosakata yang berunsur Indonesia itu ada semua di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kemudian apa yang terjadi dengan penamaan dari bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia? Kemudian sekarang berubah lagi menjadi bahasa Melayu. Kembali lagi kita membaca alasan kenapa saat itu diubah menjadi bahasa Malaysia, dan ngelesnya adalah itu sebenarnya bahasa yang digunakan di Malaysia. Jadi bukan bahasa Malaysia, tapi bahasa yang digunakan di Malaysia. Nah, begitu sekarang berubah lagi menjadi bahasa Melayu, apakah maksudnya sekarang bahasa Melayu itu adalah bahasa yang digunakan di negara Melayu? Bingung kan? Makanya jangan kebanyakan ngeles. Nanti susah itu. Muter-muternya susah nanti. Yang lurus-lurus aja. Hal yang menarik adalah dituliskan bahwa pemerintah Malaysia saat itu melakukan kesilapan ketika mengubah dari bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia. Tanpa mengamandemen undang-undang atau konstitusi, itu pemerintah Malaysia mengubah dari bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia. Ya tentu aja selalu ada pembenaran. Maksudnya bahasa Malaysia itu bahasa yang digunakan di negara Malaysia. Ya apapun itulah, terserah lah. Anda mau menuliskan alasan-alasan, tapi itu sudah menyalahi konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya sudah diamandemen dulu. Bahwa kita berubah nih dari bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia. Dan sekarang kita berubah lagi nih jadi bahasa Melayu. Dan itu dituliskan sebagai kesilapan. Bertentangan dengan konstitusi, itu dianggap sebuah kesilapan. Boleh nggak? Boleh aja, itu kan negara Anda. Suka-suka kalian, atur-atur aja, gitu kan ya. Nah, saya justru tertarik ingin melihat bagaimana posisi Dewan Bahasa dan Pustaka menyikapi ketika pemerintah Malaysia mengubah dari bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia dan mengubah lagi menjadi bahasa Melayu. Karena kita mengetahui bahwa Dewan Bahasa dan Pustaka ini adalah badan yang mengurus tentang bahasa Melayu di Malaysia. Dan kita harus ingat bahwa Dewan Bahasa dan Pustaka ini adalah badan yang diamanatkan untuk melaksanakan konstitusi Malaysia. Yaitu apa? Menjaga bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Saya ingin melihat apakah Dewan Bahasa dan Pustaka ini bekerja sesuai dengan amanat dari konstitusi, atau Dewan Bahasa dan Pustaka ini tidak punya nyali untuk mengingatkan pemerintah bahwa apa yang dilakukan pemerintah Malaysia itu tidak mengikuti dan bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Saya tunjukkan caranya. Ini adalah Kamus Melayu Malaysia, edisi keempat versi cetak tahun 2005. Di versi cetak ini, sebelum kita membuka halaman yang ada kosakata dan semuanya itu akan ada kata pengantar. Kata pengantar yang dituliskan di edisi keempat tahun 2005 ini, itu dimulai dari edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga, dan edisi keempat. Jadi, dengan kita membaca kata pengantar dari setiap edisi di Kamus Melayu Malaysia ini, kita bisa melihat bagaimana Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil posisinya ketika pemerintah Malaysia mengatakan, oh sekarang kita nggak menggunakan bahasa Melayu tapi bahasa Malaysia, kemudian setelah itu kita berubah lagi menjadi bahasa Melayu. Mari kita lihat bersama. Malaysia selalu mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta?
Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta. Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. 300 juta dari mana? Nggak ada cerita 300 juta. Kita mulai dari pendahuluan edisi keempat tahun 2005. Di paragraf pertama tertulis bahwa kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing seperti negara Brunei Darussalam dan Indonesia. Keren nggak nih? Keren nggak? Keren lah. Artinya Malaysia atau Dewan Bahasa dan Pustaka mengklaim bahwa kamus ini juga rujukan utama di Indonesia karena di Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu katanya. Oh my God. Mari kita lihat kata pengantar edisi ketiga, tahun 1994. Dewan Bahasa dan Pustaka telah bergiat cergas untuk membina dan mengembangkan bahasa Melayu. Sekarang mari kita lihat. Di sepatah kata, kamus edisi tahun 1989. Tertulis apa? Sejak pendaulatan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini dan seterusnya penggunaannya secara aktif dalam pelbagai bidang. Kemajuan dan pengembangan yang dicapai begitu nyata sambil bahasa Malaysia menjalani proses pembinaan. Sejak kapan bahasa Malaysia itu menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi? Sedangkan di konstitusinya mengatakan bahwa bahasa rasminya itu adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kata pengantar, edisi baru 1989. Sebuah kamus umum yang merakamkan perbendaharaan kata sesuai bahasa modern seperti bahasa Malaysia. Bahasa Melayunya mana? Saya buka lagi. Edisi pertama, cetakan kedua tahun 1984. Sejak terbitnya kamus ini, cetakan pertama pada tahun 1970, bahasa Melayu terus mengalami perkembangan pesat. Teman-teman bisa melihat semua. Dari kata pengantar, edisi pertama sampai edisi keempat, Kamus Melayu Malaysia, kita bisa melihat bahwa Dewan Bahasa dan Pustaka mengikuti apa keinginan pemerintah Malaysia dengan menuliskan bahasa Malaysia di kata pengantarnya. Apakah itu sesuai dengan amanat konstitusi Malaysia? Teman-teman bisa menjawab sendiri. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, Dewan Bahasa dan Pustaka juga melakukan kesilapan. Kan itu cara ngelesnya, itu hanya kesilapan kecil saja. Ya, jika video ini bermanfaat kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!